Bagaimana orang Kristen membayangkan setan versus bagaimana Alkitab menggambarkannya. Kita semua pernah mendengar namanya, musuh terbesar umat manusia, penguasa kegelapan, dalang dibalik segala kejahatan. Tapi, apakah yang kita ketahui tentang setan benar-benar sesuai dengan kenyataan? Banyak orang membayangkannya sebagai makhluk merah dengan tanduk dan garpu raksasa. Yang lain melihatnya sebagai sosok misterius dengan mata menyala, berbisik dalam kegelapan. Budaya populer menjadikannya penguasa neraka, penyiksa jiwa-jiwa terkutuk, atau sekedar karakter dalam film horor. Namun, apakah gambaran ini sesuai dengan yang Alkitab katakan? Atau mungkinkah semua ini adalah strategi setan sendiri untuk menutupi kebenaran? Bagaimana jika semua yang kita percayai tentang setan selama ini adalah kebohongan? Bagaimana jika ia bukanlah sosok menakutkan yang mudah dikenali, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, karena ia bisa bersembunyi di balik cahaya, membisikkan tipu dayanya dengan halus, dan menipu bahkan orang-orang yang paling beriman. Sejarah telah menciptakan banyak citra tentang setan. Dalam seni abad pertengahan, ia adalah monster menyeramkan dengan wajah bengis. Dalam film-film modern, ia seringkali tampil sebagai sosok yang licik dan mengintimidasi. Dalam budaya populer, ia bahkan digambarkan sebagai penguasa neraka yang memiliki kendali atas jiwa-jiwa yang terkutuk. Tetapi, bagaimana jika semua itu tidak benar? Dalam video ini, kita akan membandingkan dua perspektif besar. Bagaimana orang Kristen selama berabad-abad membayangkan setan versus bagaimana Alkitab benar-benar menggambarkannya. Kita akan mengupas asal-usulnya, kejatuhannya, sifatnya, hingga perannya di dunia saat ini. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana akhirnya ia dihancurkan menurut firman Tuhan. Apakah kamu siap untuk melihat kebenaran yang telah lama disembunyikan? Bersiaplah, karena setelah ini, cara kamu memandang setan mungkin tidak akan sama lagi. Ada beberapa gambaran umum tentang setan yang sering kita temui. Gambaran tentang setan seringkali dipenuhi tentang mitos yang terbentuk dari seni, budaya populer, dan kepercayaan yang berkembang selama berabad-abad. Sebagian orang Kristen saat ini mungkin membayangkan setan sebagai sosok yang menyeramkan, makhluk gelap dengan mata bersinar merah, sosok bayangan yang bergentayangan seperti hantu, atau entitas mengerikan yang berwajah menyeramkan dan penuh luka. Dalam banyak film dan cerita horor, setan sering digambarkan sebagai entitas supranatural yang muncul di malam hari, berbisik di telinga manusia, atau bahkan merasuki tubuh seseorang. Namun, jika kita kembali kepada Alkitab, apakah gambaran ini benar? Ataukah ini hanyalah bagian dari propaganda budaya yang telah mengaburkan pemahaman kita tentang siapa setan sebenarnya? Pengaruh dewa-dewa pagan terhadap gambaran setan. Sebelum kekristenan menyebar luas di Eropa, berbagai kebudayaan di sana telah memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa pagan yang sering dikaitkan dengan dunia bawah dan kegelapan. Beberapa di antaranya memiliki ciri-ciri yang mirip dengan gambaran setan yang kita kenal saat ini, seperti tanduk, ekor, dan tubuh menyeramkan. Salah satu contoh paling jelas adalah dewa Pan dari mitologi Yunani. Pan adalah dewa hutan, kesuburan, dan kesenangan yang sering digambarkan sebagai manusia setengah kambing dengan tanduk dan kaki berbulu. Ia memiliki reputasi sebagai makhluk liar yang suka menakut-nakuti manusia di hutan, yang kemudian melahirkan istilah panic dalam bahasa Inggris, yang berarti ketakutan mendadak. Selain Pan, dalam mitologi Romawi juga dikenal Dewa Pluto, penguasa dunia bawah,
yang sering digambarkan sebagai sosok menyeramkan dan berhubungan dengan kematian. Gambaran dewa-dewa ini, terutama dalam seni kuno, seringkali menunjukkan mereka dengan ekspresi wajah garang, tanduk, dan postur yang dominan. Ketika kekristenan mulai menyebar di Eropa, para penginjil menghadapi tantangan dalam mengubah kepercayaan masyarakat dari paganisme ke monoteisme. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan mengasosiasikan dewa-dewa pagan ini dengan musuh utama dalam ajaran Kristen, yaitu setan. Karena Pan dan Pluto sudah memiliki citra yang menyeramkan dan sering dikaitkan dengan dunia bawah atau unsur liar yang tak terkendali, maka mereka menjadi inspirasi visual bagi setan dalam seni Kristen awal. Akibatnya, dalam banyak karya seni religius yang muncul di abad pertengahan, setan mulai digambarkan sebagai sosok yang memiliki tanduk, tubuh menyeramkan, dan ekspresi jahat. Tujuannya adalah untuk menanamkan ketakutan kepada masyarakat dan mencegah mereka kembali kepada kepercayaan pagan. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada dasar Alkitabiah yang mendukung gambaran setan seperti ini. Ini adalah hasil dari akulturasi antara kekristenan dan mitologi Eropa kuno. Setan sebagai penguasa neraka. Gambaran lain yang sangat populer adalah setan sebagai penguasa neraka. Sosok yang memegang kendali atas jiwa-jiwa yang dihukum, menyiksa mereka dengan cambuk atau trisula, dan tertawa puas melihat penderitaan mereka. Dalam banyak film, kartun, dan buku, setan seringkali digambarkan duduk di atas tata besar yang dikelilingi oleh lautan api dengan iblis-iblis kecil sebagai bawahannya yang melayani perintahnya untuk menyiksa manusia yang telah berdosa. Namun, apakah ini benar menurut Alkitab? Sebenarnya, konsep ini lebih banyak dipengaruhi oleh karya sastra, khususnya Inferno dari Divine Comedy karya Dante Alighieri, yang menggambarkan neraka sebagai tempat berjenjang dengan berbagai tingkat penyiksaan. Dalam literatur ini, setan memang ditempatkan sebagai sosok yang memerintah di neraka. Tetapi jika kita merujuk kembali kepada Alkitab, perannya di neraka sebenarnya sangat berbeda. Menurut Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat di mana binatang dan nabi palsu itu berada, dan mereka akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Ayat ini tidak mengatakan bahwa setan adalah penguasa neraka, melainkan tahanan yang akan dihukum di sana. Neraka bukanlah kerajaannya, melainkan tempat hukuman terakhirnya. Setan saat ini belum berada di neraka. Dalam Ayub 1 ayat 7, setan masih bebas berkeliaran di bumi, seperti yang disebutkan dalam percakapannya dengan Tuhan. Dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajahi bumi, ia menunjukkan bahwa saat ini ia belum dikurung di neraka, melainkan masih beroperasi di dunia ini, menipu dan membujuk manusia agar menjauh dari Tuhan. Jadi, menganggap setan sebagai raja neraka yang memiliki kekuasaan penuh atas jiwa-jiwa yang terkutuk bukanlah konsep yang berasal dari Alkitab. Sebaliknya, ia sendiri adalah makhluk yang akan dihukum di sana bersama dengan semua yang mengikutinya. Setan adalah kebalikan dari Tuhan. Salah satu pemahaman yang cukup umum adalah anggapan bahwa setan adalah kebalikan dari Tuhan, seperti dua kekuatan yang seimbang, di mana Tuhan adalah kebaikan mutlak dan setan adalah kejahatan mutlak. Konsep ini mirip dengan filosofi Yin and Yang, yang menggambarkan keseimbangan antara dua kekuatan yang saling berlawanan. Namun, dalam teologi Kristen, tidak ada yang bisa dianggap setara dengan Tuhan. Setan bukanlah rival yang memiliki kekuatan yang sama besar dengan Tuhan, melainkan hanya makhluk ciptaan yang telah memberontak. Ia
dulunya adalah malaikat yang jatuh, bukan entitas yang setara dengan Sang Pencipta. Yesaya 14 ayat 12 hingga 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang telah melemahkan bangsa-bangsa. Yesaya 14 ayat 12. Ayat ini sering dianggap sebagai gambaran kejatuhan Lucifer. Lucifer bukanlah makhluk yang sejak awal jahat, tetapi malaikat yang sombong dan ingin menyaingi Tuhan. Namun, dalam Wahyu 12 ayat 7 hingga 9, ia dikalahkan dan dilemparkan ke bumi, bukan sebagai lawan yang sebanding dengan Tuhan, tetapi sebagai makhluk yang telah jatuh dan kalah. Setan yang menyeramkan seperti hantu dan roh jahat. Banyak orang yang membayangkan setan sebagai sosok yang menakutkan seperti hantu dalam film horor. Bayangan gelap yang bergerak di sudut ruangan, makhluk dengan wajah menyeramkan yang tiba-tiba muncul dalam kegelapan, atau sosok yang berbicara dalam suara berbisik yang mengerikan. Gambaran ini sangat umum dalam budaya populer, terutama dalam film-film yang bertema supranatural. Namun, jika kita merujuk kepada Alkitab, tidak ada ayat yang secara spesifik menggambarkan setan sebagai sosok menyeramkan seperti itu. Bahkan, justru sebaliknya, Alkitab menunjukkan bahwa setan bisa tampil dengan cara yang sangat menipu dan bahkan terlihat indah. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14, Rasul Paulus menulis, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayat ini menunjukkan bahwa setan tidak selalu muncul dalam bentuk yang menakutkan. Justru, ia seringkali hadir dalam bentuk yang menarik, memikat, dan menggoda agar manusia tidak menyadari bahwa mereka sedang diperdaya. Ini adalah bagian dari tipu muslihatnya. Ia tidak ingin manusia takut kepadanya, tetapi justru ingin mereka tertipu oleh pesonanya. Mengapa kemudian budaya populer lebih sering menggambarkan setan sebagai sosok yang menyeramkan? Salah satu alasan utamanya adalah karena citra ini lebih mudah menarik perhatian dan menciptakan ketakutan. Film horor misalnya menggunakan gambaran setan sebagai makhluk yang mengerikan untuk memberikan efek dramatis dan membuat penonton merasa takut. Tetapi dalam kehidupan nyata, setan bekerja dengan cara yang jauh lebih halus, bukan dengan muncul sebagai bayangan menakutkan, melainkan dengan menyusup ke dalam pemikiran, keinginan, dan kehidupan manusia tanpa mereka sadari. Banyak orang yang lebih takut kepada bayangan di malam hari daripada pengaruh dosa dalam hidup mereka. Ini adalah salah satu strategi setan yang paling efektif, membuat orang percaya bahwa kehadirannya hanya sebatas hal-hal yang menyeramkan secara fisik, sementara sebenarnya ia bekerja dalam dimensi yang jauh lebih berbahaya, menggoda, mempengaruhi, dan menyesatkan manusia dari dalam. Sekarang, kita masuk ke dalam perspektif kedua. Siapa setan menurut Alkitab? Setan adalah salah satu tokoh paling misterius dalam Alkitab. Ia dikenal sebagai musuh terbesar manusia, si penipu, si pendakwa, dan si penggoda. Namun, untuk benar-benar memahami siapa setan, kita harus melihatnya dari perspektif Alkitab, bukan sekedar dari budaya populer atau mitos yang berkembang di masyarakat. Banyak orang tidak menyadari bahwa setan sebenarnya tidak selalu jahat sejak awal. Ia tidak diciptakan sebagai iblis, tetapi sebagai malaikat yang indah dan luar biasa mulia. Kejatuhannya bukan karena kelemahan, melainkan karena kesombongan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Dalam perspektif kedua ini, kita akan membahas secara rinci siapa sebenarnya setan menurut Alkitab, bagaimana ia jatuh, dan bagaimana cara kerjanya di dunia saat ini. Setan adalah malaikat yang diciptakan Tuhan. Sebelum menjadi setan, ia dikenal dengan nama Lucifer, yang berarti pembawa cahaya
atau bintang fajar. Nama ini menunjukkan bahwa ia bukan sekedar malaikat biasa, tetapi makhluk yang sangat istimewa. Dalam Yehezkiel 28 ayat 12 hingga 15, Tuhan menggambarkan Lucifer sebagai makhluk yang sangat indah dan penuh hikmat. Engkau adalah materai dari kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah. Engkau berada di Eden, taman Allah. Segala permata yang berharga menjadi pakaianmu. Engkau adalah kerup yang diurapi dan menaungi. Ayat ini menunjukkan bahwa Lucifer adalah malaikat dengan kedudukan sangat tinggi di surga. Ia disebut sebagai kerup yang diurapi, sebuah posisi yang sangat penting dalam hierarki malaikat. Kerup-kerup adalah malaikat yang memiliki peran dalam melindungi kemuliaan Tuhan, seperti yang terlihat dalam kitab Kejadian dan Wahyu. Selain memiliki kedudukan tinggi, Lucifer juga diciptakan dengan hikmat dan keindahan yang luar biasa. Banyak teolog percaya bahwa Lucifer mungkin adalah pemimpin pujian di surga atau salah satu malaikat yang paling dekat dengan Tuhan. Namun, meskipun diberi kemuliaan yang begitu besar, Lucifer jatuh. Alkitab mengungkapkan alasan utama Lucifer jatuh, dan itu adalah kesombongan serta ambisi untuk menyaingi Tuhan. Dalam Yesaya 14 ayat 12 hingga 14, Lucifer menyatakan 5 keinginannya yang mencerminkan pemberontakannya. Aku hendak naik ke langit. Aku mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Pernyataan ini sangat jelas menunjukkan bahwa Lucifer tidak puas dengan posisinya sebagai malaikat. Ia ingin naik lebih tinggi, menguasai malaikat-malaikat lain, dan bahkan ingin menyamai Tuhan. Ini adalah bentuk kesombongan tertinggi yang akhirnya membuatnya diusir dari surga. Kejatuhan Lucifer ini bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi dosa pertama yang pernah terjadi di seluruh ciptaan, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Akibat pemberontakannya, Lucifer diusir dari surga. Wahyu 12 ayat 7 hingga 9 menggambarkan bahwa terjadi peperangan besar di surga, di mana malaikat Mikael dan pasukannya bertempur melawan Lucifer dan para malaikat yang berpihak kepadanya. Lucifer dan pengikutnya tidak dapat bertahan dan akhirnya dilemparkan ke bumi. Sejak saat itu, ia kehilangan statusnya sebagai malaikat terang dan menjadi setan, musuh utama umat manusia. Para malaikat yang berpihak kepadanya juga ikut jatuh, dan mereka menjadi roh-roh jahat atau iblis yang bekerja di dunia saat ini. Sifat dan cara kerja setan menurut Alkitab. Setelah kejatuhannya, setan tidak berhenti beroperasi. Sebaliknya, ia justru semakin giat menyesatkan manusia dan melawan rencana Tuhan. Alkitab memberikan beberapa gambaran tentang sifat dan cara kerja setan. Pertama, dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus menyebut setan sebagai pendusta dan bapa segala dusta. Ini berarti kebohongan adalah senjata utama setan dalam upaya memperdaya manusia. Dari awal, ia telah menipu Hawa di Taman Eden dan terus melakukan hal yang sama hingga sekarang. Kedua, dalam 1 Petrus 5 ayat 8, setan digambarkan sebagai singa yang mengaum dan mencuri mangsa. Ia selalu mencari celah untuk menjatuhkan orang percaya, entah mulai pencobaan, penganiayaan, atau tipu daya. Selain itu, Wahyu 12 ayat 9 menyebut setan sebagai penyesat seluruh dunia. Ini berarti bahwa pengaruh setan tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dalam skala besar melalui sistem dunia, ideologi yang menyesatkan, dan bahkan pemerintahan yang bertentangan dengan nilai-nilai Tuhan. Ketiga, setan bekerja untuk menghancurkan gereja dari dalam. Matius 24 ayat 24. Ia dapat menggunakan pemimpin-pemimpin rohani yang menyimpang atau menaburkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Keempat, ia berusaha
membutakan pikiran manusia dari kebenaran Injil. 2 Korintus 4 ayat 4. Ini adalah salah satu taktik paling berbahaya, karena jika seseorang tidak bisa melihat kebenaran, maka ia tidak akan pernah menerima keselamatan. Sekarang, kita tahu bahwa setan bukan sekedar makhluk menyeramkan dalam film atau legenda yang menakutkan. Ia jauh lebih licik, jauh lebih menipu, dan jauh lebih berbahaya daripada yang sering kita bayangkan. Namun, kita tidak perlu takut, karena Tuhan telah memberikan kita segala yang kita butuhkan untuk menang. Dengan firman Tuhan, doa, dan iman yang teguh, kita bisa berdiri kuat melawan tipu muslihatnya. Jangan biarkan kebohongan setan mengaburkan kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan dalam Alkitab. Selalu kenakan perlengkapan senjata Allah, tetap waspada, dan percaya bahwa kemenangan sejati ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mengetahui kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berjalan dalam terangnya. Tuhan menyertaimu, memperhatikan setiap langkahmu, dan senantiasa siap menolongmu dan keluargamu. Receive, answer, Christ. Amen.